Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 3, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan macam-macam benda. Kali ini kita akan pelajari tentang wujud benda, di mana wujud benda ini terdiri menjadi 3. Yang pertama ada benda padat, benda cair, sama benda gas. Bisa jelaskan? Wujud benda dibagi menjadi 3. Yang pertama ada benda padat, cair, dan gas. Ya, contohnya di sini ada minyak termasuk benda cair, ada buku termasuk benda padat, lalu ada gas hidrogen atau oksigen termasuk benda gas. Kalau kita teliti ciri-cirinya, benda padat itu bentuknya tetap, volumenya tetap. Benda cair itu bentuknya menyerupai tempatnya dan volumenya tetap. Dan benda gas itu bentuknya berubah-ubah dan volumenya itu memenuhi ruangan. Ya, jadi ini terkait dengan wujud benda padat, cair, dan gas. Selanjutnya terkait dengan wujud benda lagi. Ya, di sini perhatikan, di sini di ruangan dapur kita tentunya banyak sekali benda yang bisa kita temukan. Contoh-contohnya di sini ada benda padat, benda cair, benda gas. Ya, jadi ini uap termasuk benda gas. Lalu di sini ada minyak panas di penggorengan termasuk benda cair. Ya, lalu di sini ada bak, ya, ada banyak sekali termasuk benda padat, ya. Nah, di sini berdasarkan gambar nanti kalian tentukan termasuk benda padat apa saja, benda cair apa saja, benda gas apa saja, ya. Jadi nanti kalian tuliskan di kolom yang sudah ada. Nah, setelah itu nanti kalian kerjakan soal yang ada di bawahnya terkait dengan wujud benda. Yang pertama, benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tulislah ketiga wujud tersebut. Kira-kira apa saja? Tulislah 2 contoh benda padat di sekitarmu apa? Tulislah 2 contoh benda cair apa saja? Tulislah 2 contoh benda gas apa saja. Nanti kalian tuliskan di kolom yang sudah ada, ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan jarak perjalanan. Perhatikan dari gambar ini ada suatu angka yang menunjukkan itu jarak perjalanan. Contohnya adalah rumah Edo ke rumah nenek, itu jaraknya 5 km 300 meter, ya. KM di sini itu kalau kita ubah dalam bentuk meter, maka kita tinggal kasih kalikan dengan angka 1000, sehingga kalau kita tuliskan jadinya adalah 5300 meter. Contohnya semacam ini, ya. Ini 1523 meter, artinya 1000-nya di sini itu 1 kilo ditambah 523 meter. Maka ini kalau kita tulis 1 km 523 m. Ya, kalau ini kita tuliskan dalam bentuk meter, maka 5300 meter. Jadi semacam itu, ya. Selanjutnya, di sini kalau kita jabarkan yang tadi, ya. Jadi 5 km tambah 300 meter itu artinya 5 km-nya itu 5000. Lalu 300-nya tetap 300. Kalau kita ubah dalam bentuk meter, maka 5000 tambah 300 hasilnya 5300, ya. Selanjutnya, nah ini terkait dengan yang tadi, ya. Jadi ini 1523. Kalau kita ubah ke dalam bentuk kilometer, maka jadinya yang 1000 menjadi 1 kilometer dan yang 523 tetap menjadi 523 meter. Jadi itu terkait perubahan konversi satuan dari km ke m dan dari m ke km. Nah, di sini ada dena lagi, ya. Di sini ada dena terkait dengan jarak juga, ya. Contohnya kayak gini, ya. Misalnya dari rumah Siti menuju ke pasar, ya, maka jaraknya 6 km 50 m. Ya, dari rumah Siti ke rumah Udin jaraknya 6 km 350 m. Lalu dari pasar ke rumahnya Udin yaitu 10 km. Ingat, ya, 6 km ini kalau kita ubah ke dalam bentuk meter, maka 6-nya menjadi 6000, 50-nya tetap 50, menjadi 6050. Juga sama dengan ini, 5 km maka menjadi 5100. 3 km maka ini 3750 meter, ya. Jadi semacam itu caranya. Nah, terkait dengan gambar ini nanti kalian hitung, ya. Contohnya kayak gini, rumah Siti ke sekolah kira-kira berapa km. Nanti kalian tinggal jumlahkan saja, ya. Kalian ubah ke dalam bentuk meter semua. Caranya seperti tadi yang saya jelaskan, ya. Jadi ini menjadi 5100
100, maka 5.100 meter dan seterusnya. Ya, nanti kalian jawab soal yang ada di bawahnya terkait dengan dena yang tadi Ustadz bahas. Oke, selanjutnya di sini juga terkait dengan konversi satuan juga tentang ketinggian dari sebuah pesawat. Nah, dari ketinggian dari pesawat ini ada dua. Yang pertama tingginya 3.000 meter, yang kedua tingginya 4.325 meter. Kalau kita ubah dalam bentuk kilometer, maka 3.000 menjadi 3 km. Ini 4.325 meter menjadi 4 km 325 meter. Ya, jadi itu adalah perubahan konveksi satuan jarak atau tinggi. Nah, berdasarkan teks itu nanti silakan nanti kalian kerjakan soal yang ada di bawahnya, ya, terkait dengan konversi satuan dari km ke m dan dari m ke km. Oke, demikian pertemuan kali ini. Ustadz akhiri, jangan lupa tadi latihan dikerjakan semuanya dengan baik. Ya, jika kesulitan bisa tanya pada ustadz-ustadznya atau bisa tanya pada orang tua kalian. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.